Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Pada hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mau undang Bapak Ibu untuk mengambil saat terus sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Pertolongan ibadah ini datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus bersama kita yang hidup, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Coba terkasih, mari kita buka kita Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita akan baca secara berkalasan. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca secara berkalasan. Mazmur 130
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan jangan suaraku, biarlah firman-Mu benar perhatian kepada suara permohonan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapa yang dapat tahan? Tetapi padamu pengampunan supaya Engkau dikasihi orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari malam mengharapkan pagi. Lebih dari malam mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Terima kasih kita ucapkan pengakuan iman saudara kita, sebagaimana orang-orang percaya di dunia mengucapkannya. Pengakuan iman saudari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan berbahagia, yang menderita sengsara dan menderita bangkit, dan kami mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga berseberangan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kembali. Saat ini kita akan lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk benar-benar sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian mulia sembah raja. Semuanya mulia
biar kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi Bapak menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Boleh kalau saya katakan apa kabar hari ini boleh berdiri maksudnya luar biasa yes. Nanti kalau nggak berdiri saya akan bagus. Oke, boleh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Tetap semangat. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau menaikkan pujian datang ke hadirat Tuhan. Kita datang
pujian dari Derambon kita katakan atau dengan penolakan. Kita minta penolakan ini. Mungkin yang pertama untuk yang berasal dari sebuah akun terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi. Tapi mohon maaf kayaknya, padahal teksnya udah gitu, tapi kok nggak bisa ya tadi. Jadi makanya saya sempatnya ke belakang juga sambil bilang, teksnya nggak ada ya untuk lagu-lagu pujian dari Ambon. Di sini kami akan memuji Tuhan. Lagu satu pujian Aku Injil ya. Kita akan menyanyikan satu pujian ini dan kita percaya. Kita ada dengar ya bahwa di Ambon itu sudah 400 tahun lebih Injil di Ambon ya. Dan kita percaya bahwa pujian ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Injil terus menyala. Dari
Kalau kamu dan anak, kalau ibu ingin memuji Tuhan, kasih pada Tuhan Yesus atas setiamu, khususnya bagi anak kami di tempat ini. Tuhan, kami berkati mereka, karuniakan mereka kesehatan, karena mereka akan hikmat, kepandaian dan studi mereka masing-masing. Tuhan kiranya berkati. Berkat juga dan perlengkapan orang tua mereka yang mendidik mereka di rumah. Tuhan memberikan hikmat senantiasa. Dan kami juga menyerahkan ke guru sekolah minggu yang mengajar mereka, perlengkapi dengan kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus, sehingga anak kami boleh tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami akan menyerahkan pembelajaran mereka kepada firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersekutu, bersaksi dan maju. Terima kasih saudara di sekolah minggu kesaksiannya. Saat ini kita sedang persiapan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dalam tempat ini. Kita tadi yang kemudian kita mengatakan kalau kita ini punya Tuhan yang sangat besar. Kita mengatakan kita ini sangat percaya, Tuhan janji
Kami bersyukur, terima kasih pada Tuhan di tengah-tengah persekutuan pagi ini. Kami rindu dilengkapi dengan kuasa firman-Mu, dilengkapi hamba-Mu ini dan dilengkapi umat yang hadir pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, seperti mana Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kembali jemaat Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Baik, silakan buka kitab 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 14 ya. Sebelum kita membahas bagaimana Injil masuk di kota Ambon, Manise ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat 14. Mari sekarang kita boleh membaca secara berbalas ya. Injil 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah meninggal bagi dirinya oleh kekuatan Allah. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan khusus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dikatakan pada kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menuliskan seperti ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu pada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga kemuliaan Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan aku membela itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah apa yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita, dalam khususnya Dia mendalam kita. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam bagaimana Injil masuk ke kota Ambon ya. Bapak Ibu terkasih, pada tahun 1500 ya, sebenarnya Portugis ya, bangsa Portugis sudah lebih dahulu memasuki Maluku dan sekitarnya ya, di kota Ambon, kira-kira tahun 1500 ya. Dan Portugis juga membawa para pendeta-pendetanya dari negaranya ya, dari negara Portugis. Dan para pendeta-pendeta ini tugasnya adalah memperlengkapi para tentara-tentara ya, para karyawan-karyawan dari Portugis, dan juga mereka punya misi untuk apa? Mengkristenkan ya penduduk ya Maluku sekitarnya. Jadi mereka punya misi juga, tidak hanya mereka dalam berbisnis begitu ya, untuk menggali rempah-rempah yang ada di Maluku, tapi mereka punya misi mengkristenkan. Ya. Kalau punya misi mengkristenkan, ya mereka boleh mengajarkan. Tapi Portugis agama sebagai besar Katolik ya. Mereka bawa ajaran Katolik Roma. Ya, sehingga pada tahun 1500 Portugis lebih dulu membawa ajaran Katolik di Ambon, di Maluku sekitar. Ya, jadi ada dua kekristenan yang besar di Maluku seperti itu. Dan pada tahun 1600 ya, Portugis akhirnya pergi dari tanah Maluku. Dan 100 tahun kemudian ya, 1600 masuklah VOC, masuklah Belanda ya, masuklah Belanda untuk menjajah Maluku dan sekitarnya. Dan mereka juga bawa ajaran ya, ajaran Kristen, ada juga pemikiran untuk mengkristenkan ya. Mereka juga bawa pendeta-pendetanya. Kalau tadi bawa para pastor-pastor ya, kalau dari VOC
mereka juga membawa para pendeta-pendetanya. Makanya mereka juga mendirikan namanya gereja Protestan pertama kali di Maluku. Tetapi sayang, ya, umat Tuhan pada waktu itu tidak betul-betul mengenal Tuhan. Kenapa? Sebatas hanya itu apa? Hanya memperbanyak agama Kristen. Jadi hanya memperbanyak agama Kristen. Demikian juga dengan Portugis. Ya, hanya menanamkan ajaran Katolik di situ. Begitupun dengan VOC, hanya menanamkan. Ya, sudah Kristen ya sudah. Ya. Sudah Kristen ya sudah. Walaupun mereka juga mendirikan beberapa gereja-gereja, ya, dari Portugis maupun dari pihak VOC. Dan pada tahun 1800, 200 tahun kemudian, 1800, ya, muncul yang namanya, yang begitu terkenal namanya Joseph Camp. Ya, hatinya begitu berkobar-kobar mau menjadi pemberita Injil. Dimulai dari mana? Dimulai ketika dia rajin sekali mengikuti persekutuan doa yang ada di kotanya. Ya, dari pertama kali dia rajin sekali mengikuti persekutuan doa, bisa dia tergerak untuk apa? Wah, saya harus menjadi pemberita Injil. Sehingga Joseph Camp mengajukan surat pendaftaran, ya, mendaftarkan menjadi misionaris di Yayasan Misionaris Belanda. Puji Tuhan, ya, Joseph Camp akhirnya diterima menjadi calon misionaris yang diperlengkapi di Yayasan Misi Belanda. Dan pada tahun 1812, ya, Joseph Camp lulus, ya, dari diperlengkapi menjadi misionaris. Akhirnya dia dikirim oleh yayasan kemana? Ke London, ke Inggris, ya, ke Inggris. Supaya apa? Supaya mereka juga, Joseph Camp melakukan misi ke Hindia Belanda. Hindia Belanda waktu itu adalah khususnya Indonesia, ya. Dan sesampainya di London, Joseph Camp dan bersama temannya juga, ya, mendaftar lagi, ya, menjadi anggota misionaris dari yayasan di Inggris. Dia diperlengkapi. Tahun 1813, 1 tahun kemudian, ya, Joseph Camp akhirnya lolos pendidikan kependetaan di London, dan dia akhirnya dikirim ke Hindia Belanda, ya, Indonesia. Dan Joseph Camp pertama kali mendarat itu, ya, mendarat di kota tua, ya, mendarat di Batavia. Pertama kali dia nyampe, menginjakan kakinya di kota di Batavia, ya, sekarang Jakarta, ya. Dan pertama kali dia masuk ke Batavia, dia nggak langsung diutus, dia dipekerjakan sementara melayani dulu, ya, di gereja Protestan di Indonesia, ya. Ada namanya Indiscret. Sekarang itu begitu besar, ya, gereja Protestan di Indonesia. Itu bukan gereja dari Maluku, ya. Jadi gereja pertama di Maluku yang pusatnya di Batavia, gereja Protestan di Indonesia. 2 tahun kemudian, 1815, akhirnya camp, ya, atau camp ini diberangkatkan ke Maluku. 1815, ya, sampai di Maluku. Begitu hatinya berkobar-kobar, dia menghidupkan kembali kekristenan di Ambon. Ya, jadi mungkin Kristen KTP lah begitu, ya, hanya KTP saja. Jika begitu menggetarkan hatinya melihat bagaimana suasana rohani dari orang-orang di Ambon pada waktu itu, sehingga Joseph Camp luar biasa mengadakan KKR, ya, mulai lagi mengunjungi orang Kristen, ya, mengunjungi lagi, dia berkhotbah, ya, di beberapa daerah, di pasar-pasar, ya, di gunung-gunung, ya, dengan bertemu dengan orang-orang, para orang yang berkebun begitu, dia berkhotbah menyampaikan berita Injil yang luar biasa, dan banyak orang dibaptis, ya. Dan Joseph Camp melakukan perjamuan kudus yang lama orang Kristen pada waktu itu, ya, tidak menikmati yang namanya perjamuan kudus. Bapak terkasih dalam Tuhan, kedatangan Joseph Camp ini membawa pengharapan bagi orang-orang Maluku, ya. Dan pada saat itu banyak kali melakukan pelayanan pastoral,
ya, Joseph ini luar biasa, mengunjungi rumah ke rumah, ya, naik gunung, ya, berlayar, ya, dengan sampah segala macamnya. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa, memperbarui orang-orang Kristen, ya, yang masih suam-suam kuku dalam mengikuti Tuhan. Luar biasa. Joseph melakukan pelayanan pastoral, perkunjungan, ya, doa-doa, KKR dan sebagainya. Dan sejarah mencatat ya luar biasa. Ada 7.500 orang yang dibaptis. Ya, luar biasa ya. 7.500, ya, bukan 10 orang. Ada 7.500 dibaptis dari pelayanan awal. Ya. Dari luar biasa, dari pelayanan 1 tahun pelayanannya di Maluku, ada kurang lebih 7.500 orang dibaptis dan menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, luar biasa. Dia melengkapi lagi, dia mengunjungi gereja-gereja yang sudah didirikan oleh Belanda itu. Dia tanya, ini siapa ini? Ada apa kumpul di sini? Ini Pak, udah sini. Semua pelayanan tua, majelis yang sudah pernah melayani, ya, kita kumpul, diajari lagi. Besok kami luar biasa ya, menumbuhkan semangat kami, menumbuhkan iman dari orang Kristen, ya, yang mendapat kabar dari dari Belanda maupun dari Portugis, ya. Banyak lagi orang Katolik waktu itu juga menyerahkan diri, ya, untuk apa? Menjadi pengikut Kristus. 20 tahun Joseph ya, memberi diri di Maluku, dan sampai dia sakit dan bahkan dia meninggal, ya, di Ambon. Luar biasa ya. Pada tanggal 18 Juli 1833 akhirnya Joseph meninggal dunia karena sakit. Luar biasa ya. Orang-orang yang luar biasa itu memberikan dirinya kepada Indonesia, bahkan mati di tanah Ambon. Tanah Ambon. Ya. Tidak tahu apakah Mai Popi dan, ya, Bapak TKW pernah mengunjungi, pernah lihat tubuhnya, ya, tubuh dan kuburan, ya, masih ada sampai sekarang, ya, tubuh dari Joseph itu luar biasa. Dan Joseph ya, dinobatkan menjadi Rasul Maluku, ya, yang begitu terkenal, ya, yang begitu terkenal. Dan dia banyak memenangkan jiwa-jiwa, dan juga dia mengajar lagu rohani, hidup jemaat, mengajar kor, karena dia tahu ini orang luar biasa suara-suaranya. Dia ajar musik, ya, diajar nyanyi semuanya, luar biasa. Sehingga itu ya, beberapa tahun yang lalu ini Ambon, ya, di ikonnya, ya, dijuluki sebagai kota musik, ya, kota musik luar biasa, ya. Kita juga bernyanyi dan juga pintar-pintar, ya, luar biasa di sana. Dan Joseph juga mengakui, ya, dia begitu semangat mengajar orang-orang Maluku untuk mencintai Tuhan. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu, ya. Kalau kita runut lagi, pada kurang lebih 500 tahun yang lalu berarti, ya, 500 tahun yang lalu. Kita bersyukur. Saudara yang dari Maluku, ya, luar biasa. Kita boleh mengenal Injil karena ada orang-orang yang mengabdikan ini, ya, dari Belanda, dari Holland sana, ya, dari Holland sana, ya. Untuk apa? Untuk memberikan dirinya, memberitakan Injil kepada kita. Luar biasa, sehingga kita boleh mengenal Injil yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari teks kita sudah kita pada tadi, ya, 2 Timotius merupakan surat Rasul Paulus, ya, sebagai bapak rohani, ya. Rasul Paulus menguatkan anak rohaninya Timotius ketika pertama kali Timotius terjun di dalam pelayanan. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Bagaimana tips-tips melayani Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama kita boleh belajar, ya, Rasul Paulus menasihatkan dari firman yang dikatakan, sebab Allah, ya, dari ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang bangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebagai anak muda pada waktu itu, ya, Timotius, ya, takut, gitu ya, gimana beritakan Injil,
Ya, pada orang Yahudi, pada orang Yunani, pada bangsa-bangsa lain, dia mengalami ketakutan. Ya. Dan dia juga tidak percaya diri juga. Tapi syukur pada Tuhan. Tuhan mengingatkan lalu Rasul Paulus agar apa? Memberi kekuatan kepada Timotius. Untuk apa? Kau jangan takut. Karena Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keyakinan. Saya kira ini menjadi pesan yang sama kepada kita semua. Ya, kita sebagai orang percaya, jangan pernah takut, saudara. Ya, pesan yang sama Tuhan sampaikan kepada kita orang-orang percaya masa ini. Firman-Nya mengingatkan kita, jangan pernah takut kepada apapun juga. Karena apa? Karena Allah yang memberi kepada kita ya, kekuatan, ya, kekuatan untuk apa? Untuk melewati setiap apa masalah-masalah, tantangan kehidupan ini. Ya. Para misionaris yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada pemberitaan Injil, bukan berarti mereka nggak mengalami masalah. Ya. Tapi mereka mengalami masalah yang luar biasa. Mungkin Setan secara apa ya, dalam psikologinya saya kira dia juga merasa takut juga. Ya. Dia merasa takut. Ya, tapi puji Tuhan. Ya, Yosef kan luar biasa. Ya, diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya. Dari masa muda sampai dia meninggal dunia, dia ada di tanah Ambon. Luar biasa banget. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan kepada dia roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan bahwa dia mampu melewati tantangan misi yang dijalani. Kalau dia tidak mampu, mungkin dia pulang. Mungkin yang melihat dengan apa psikologis dari orang Ambon sendiri, orang Maluku sendiri bagaimana ya? Takut juga seperti itu. Tapi luar biasa, Yosef kan luar biasa. Banyak jiwa yang menangkap. 7.500 pertama kali loh. Ya, kalau Petrus, ya, Petrus pertama kali 3.000, ya, 3.000, 5.000 gitu ya. Tapi Yosef kan 7.500, ya, 7.500 pertama kali dia melayani. 7.500 orang dia dibaptis, memberi diri dibaptis. Ya, saudara, kita punya pergumulan, mungkin bukan pergumulan dan bukan Injil seperti itu. Ya, kita masih masih level masalah kita, ya, levelnya masalah, pergumulan kehidupan. Nggak sampai kita dibunuh ya, hanya mengalami pergumulan, kadang-kadang mengalami kekurangan uang, ya, kadang-kadang juga dompetnya kosong, punya masalah rumah tangga, masalah hubungan dengan orang lain. Ya, kadang-kadang kita juga lemes, kadang-kadang kita putus asa, ya, melihat bagaimana perkembangan zaman ke depan, bagaimana masa depan kita. Karena kita juga mengalami ketakutan. Saya udah tua, gimana anak saya nanti ya? Kita mulai bingung, gimana nanti kalau saya mati? Gimana anak saya? Gimana cucu saya? Ini anak saya bisa tak merawat? Karena ada ketakutan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, tapi roh keberanian menghadapi yang namanya menghadapi tantangan kehidupan. Nah, firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah berjanji, Dia akan berikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Apapun orang prediksi ke depannya seperti ini, kita nggak usah takut. Ya, karena nanti katanya ada resesi 2023, kita nggak perlu itu. Ya, kita tetap berharap pada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, jangan kau takut. Jangan kau takut menghadapi tantangan apa. Pas juga kita sudah melewati kok ya 2 pandemi ya, 2 tahun pandemi luar biasa loh. Ya, nggak bisa kemana-mana, ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Itu tantangan yang luar biasa. Tetapi kita bisa melewatinya 2 tahun lebih. Masuk tahun 2022. Aduh, semua akan ada. Ya, semua ada. Banyak beromong PHK, banyak orang meninggal. Tetapi kita bisa melewati. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Karena apa? Ada roh kekuatan yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan desain dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan,
selama kau masih ada di dunia ini, selama kemah ini belum dibongkar, ya, kita akan mengalami masalah. Ya. Jadi jangan pernah bermimpi saudara bisa lepas dari masalah. Ada satu tempat yang saudara bisa lepas dari masalah. Ya, pada orang itu ada. Ya, Budi Dharma. Ada lagi tempat yang lebih indah. Ya, di San Diego Hill lebih indah lagi. Ya, saudara mengalami ketenangan yang luar biasa. Tapi kalau saudara di San Diego Hill, saudara tenang. Tapi kalau saudara nggak tenang, bayarnya. Ya, 200 juta, 300 juta itu paling murah gitu ya. Tapi saudara kalau mau paling bawah itu ada 50 juta. Itu membuat saudara ya, keluarga saudara mengalami ketidaktenangan. Saudara tenang sih di sana, tapi keluarga saudara tinggalkan mengalami ketidaktenangan karena mereka akan bayar ya. Apa? Bayar retribusinya yang luar biasa ya. Kita kembali diingatkan sebagaimana Rasul Paulus sebagai firman Tuhan mengingatkan Timotius agar apa? Agar kau jangan pernah takut menghadapi apapun. Nah, Tuhan memberi kita karunia, kekuatan untuk menghadapi apa? Tantangan apapun yang kita hadapi. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Yang kedua ayat 8 Bapak Ibu. Ayat 8 dikatakan apa? Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, suara hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita berinjilnya oleh kekuatan Allah. Yang kedua, Rasul Paulus menasihatkan Timotius oleh firman Tuhan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kehidupanmu, sehingga pada ayat 12 dikatakan, ya. Itulah sebabnya, ini kesaksian Rasul Paulus. Itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tetapi aku juga gak malu. Aku tidak malu karena aku tahu bahwa ya, kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari. Karena aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya, Dia memeliharakan apa yang dipercayakan hingga harinya kelak. Ya, Rasul Paulus menasihatkan Timotius jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Saya kira dalam masa mudanya itu tidak hanya takut bagaimana beritakan Injil, tapi juga dia merasa malu. Ya, bertemu dengan pembesar-pembesar, gimana ngomongnya? Dia malu. Tapi Rasul Paulus menasihatkan jangan kau malu lagi, jangan kau malu, jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Nah, Rasul Paulus memberikan teladan, aku juga tidak pernah malu. Ya, aku tidak pernah malu menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Bahkan saya rela menderita oleh karena pemberitaan itu. Ya. Kenapa kita tidak malu? Yesus sungguh manis ya. Yesus manis. Sudah ulang. Cio sungguh manis lawangi. Apa itu lawangi ya? Biar orang mau bilang apa lain, betul ya? Yesus manis lawangi. Yesus terlalu manis. Kebaikan Tuhan luar biasa kita nikmati. Kok kita malu ya bersaksi tentang Dia? Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam iman kita. Tapi kadang-kadang kita merasa malu, merasa kecil untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan, segala kemanisan kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Ya. Sungguh saudara, sungguh kita adalah orang-orang yang terlalu. Terlalu, saudara. Kalau Bang Haji Rohimah ngomong seperti itu, terlalu, saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, saudara kita yang lain, mereka begitu bergairah menyaksikan kebaikan Tuhan mereka. Ya, mereka terlalu. Mereka begitu bergairah menyaksikan. Ya, ngomong sana segala macam. Saya bilang, kok pede banget ya. Bahkan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kadang-kadang kita merasa malu. Jangan itu, mau kemana aja mau kemana, karena juga merasa malu.
Mau kemana Bu? Gitu ya. Kalau ke gereja, sebentar ke depan, ya, sebentar ke depan, ya. Ada acara apa? Ya, kan kita malu juga ngomong gitu, ya. Hal yang kecil kan. Mau kemana? Cantik banget sih Bu, ya. Coba biasalah ada rusak, ya. Mau kemana? Ya arisan. Kenapa kita berat sekali ngomong, ya? Kenapa kita berat sekali ngomong, ya? Untuk berjumpa ibadah kepada Tuhan. Terlalu baik, terlalu manis, ya. Segala hal yang kita nikmati dari tempat kita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita seringkali malu menyaksikan segala kebaikan. Kadang-kadang ada saudara kita yang masalah-masalah, kita boleh menyaksikan kok. Sharing, ibu saya juga pernah mengalami masalah. Saya ini ya, nggak apa-apa ya, saya bersaksi nih tentang bagaimana Tuhan saya mengganti hidup saya. Kita juga izin juga, ya, izin gitu. Nggak apa-apa ya, saya mau mengungkapkan bagaimana pengalaman saya bersama dengan Tuhan yang saya sembah. Pada inkarnasi yang saya ikut, boleh nggak nih? Karena ketika kami juga berkunjung ya ke agama yang lain gitu. Ada takut aku nggak? Karena saya juga merasa takut. Didoakan aku nggak? Didoakan aku nggak? Gitu kan? Saya ada begini kan udah gitu. Ada coba mempertanyakan ini. Saya berdoa yang udah ada berdoa. Boleh nggak saya berdoa? Saya ingin juga gitu ya. Boleh nggak saya berdoa gitu ya? Silakan Pak. Saya doakan. Dalam nama Yesus. Ada ketakutan. Ada ketakutan. Terima apa nggak? Terima apa nggak? Biar kita berusaha untuk memberanikan diri, ya. Tapi saya berdoa, ya. Menurut iman saya, apa ya, ya Pak ya. Saya berdoa ya. Ya. Karena kan saya pribadi itu diajar oleh Tuhan. Supaya jangan malu lah, jangan takut lah. Supaya hamba Tuhan, ya. Masih lebih percaya diri dong. Untuk memberitakan diri, menyaksikan segala kebaikan itu, menyaksikan segala kemanisan itu, karena sudah dapatkan, gitu kan. Bagaimana Yuk mengajar jemaat, kalau kau sendiri juga merasa malu, kalau kau sendiri merasa takut, gitu ya. Bagaimana kau mengimplementasikan itu kepada jemaat kau layani? Kau juga bicara seperti itu, gitu ya. Ya juga, ya. Bagaimana cara mengajari jemaat untuk tidak malu bersaksi? Oh, saya sendiri juga merasa malu, gitu ya. Saya harus beranikan diri. Jika masih tidak impartasi itu terjadi kepada jemaat-jemaat yang saya layani. Saudara jangan pernah takut, karena Allah telah beri kita kekuatan yang luar biasa baik anak-anak hidupan. Yang kedua, jangan pernah malu bersaksi tentang segala kebaikan Tuhan yang menyatakan dalam setiap hidup kita. Karena apa saudara? Karena kita tahu kepada siapa aku percaya. Kita harus percaya diri kok. Enak banget ya, saudara Kristen ya. Enak banget. Hanya percaya Yesus sahabat Bu. Iya. Akhirnya kata enak banget ya. Karena orang merasa bingung juga sih ya. Ya. Tetapi itu kita percayai. Karena firman Tuhan mengatakan, pada waktu engkau mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya, maka engkau beroleh keselamatan. Ada jaminan keselamatan. Hal itu nggak boleh dipertanyakan ya. Kalau ada bertanya ya silakan aja kau bingung gitu ya. Tetapi itu yang kita ajarkan. Pada waktu kita mengimani Yesus sebagai jalan satu-satunya keselamatan, aku beroleh keselamatan. Ya. Terserah orang mau bilang apa, itu yang kita imani. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada jalan lain, ya, selain di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kita jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Yang ketiga, ayat 14 dikatakan ya. Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yang ketiga, pesan firman Tuhan kepada Timotius agar tetap memelihara harta yang indah. Ya, harta yang begitu indah, lebih dari segalanya, yaitu apa? Harta iman di dalam Kristus. Ya, harta yang begitu indah. Karena kita juga merasa sedih dan nangis, nggak usah bingung ya. Ada orang para artis bolak-balik, inilah agama inilah. Nggak usah bingung. Ya, kenapa? Karena mereka telah menyia-nyiakan harta yang paling indah. Aku mengatakan
Harta yang paling indah adalah ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Itu harta yang begitu indah, begitu luar biasa yang kita dapat, lebih dari segala-galanya. Ya. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah telah menjadi manusia, mengosongkan dirinya untuk kita. Ya, dia Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Dari lama mati 3 kali, bahkan mati 3 kali. Ya, dan mati untuk kita, menebus kita manusia yang berdosa. Harta yang begitu paling, harta begitu indah kita sudah dapatkan, sudah jadi sia-sia. Ya, apapun tantangannya, ya, tantangan dalam rumah tangga. Oh gini amat saya ikut Tuhan ya, gitu. Saudara, harta yang paling indah tetap kita jaga dan pelihara. Gini-gini amat, gitu ya. Kok saya setelah terima Yesus, kok nggak ada apa peningkatan? Kok maksud peningkatan seperti apa yang kamu harapkan? Ya, karena kita semua sama-sama berjuang kok dalam kehidupan dunia ini. Tapi ingatlah bahwa harta yang begitu indah, yang paling indah adalah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana tugas kita? Kita harus terus jaga, pelihara. Ya, sehingga Firman Tuhan mengatakan, tetap kerjakanlah keselamatan dan kehidupan. Tetap kerjakanlah keselamatanmu, imanmu di dalam Yesus Kristus. Menjaga api itu. Ya, kata lagu tadi ya, menjaga api Injil itu tetap berkobar di kota Ambon. Menjaga api Injil tetap berkobar di dalam hatimu, dalam hati kita. Injil tetap berkobar. Ya, tantangan apapun itu, ya, tantangan apapun itu, kita tetap berkobar. Tidak akan membuat aku mengingkari iman aku kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Itu harus menjadi komitmen kita, pengakuan iman kita sebagai orang percaya. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, ya kita hadapi, tapi itu tidak membuat kita lari dari iman kita, dari Yesus Kristus. Ya, Yosef pernah membuktikan bagaimana tetap dia memelihara imannya, sehingga maut pun ya dia nikmati, akhir hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang paling indah telah aku sampaikan kepada orang-orang lain. Ya, sehingga dia ketika dia pada akhir hidupnya dia bersyukur. Ya, dia bersyukur telah menyampaikan apa yang paling indah. Saudara, kita juga masih punya pergumulan. Kalau ada orang-orang yang belum mengenal Injil, yang suam-suam kuku dalam mengiring Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Joseph Kam, orang Kristen yang masih suam-suam kuku, ya, yang gerejanya 1 tahun sekali, Natal Paskah, ya, kita juga boleh menyaksikan itu, ya, saksikan itu. Jangan kau jiwa-jiwa, jangan pernah takut, jangan pernah malu bersaksi, ya. Dan kenapa? Karena kita percaya kita sedang menyaksikan hari yang paling indah, yaitu Yesus Tuhan kita yang ajaib. Mari kita berdoa. Kita akan pujian sebaiknya saja dulu ya. Yesus manis, siyo sungguh manis lawangi ya. Kita akan pujian ini refnya saja ya, karena awalnya nggak tahu. Yesus manis, Yesus manis, Yesus manis.
percaya akan panggilan kami di dalam kehidupan kami. Agar kami tidak pernah lupa agar panggilan kami untuk memberitakan amanah karunia. Tuhan Yesus terlalu banyak kebaikan sudah kami terima. Hari ini kami yakin kami ada semua karena manisnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih firman Tuhan. Tantangan-tantangan boleh kami hadapi. Dan kami tidak takut karena Yesus beserta dengan kami. Dan ajar kami belajar untuk tetap tidak pernah malu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan anugerah Tuhan begitu besar sudah kami terima. Anugerah itu sudah kami terima. Harta yang begitu indah, harta yang paling indah sudah kami terima. Itu juga akan paling pantas kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Bersyukur firman-Mu, kami selesai berbicara. Kami percaya Roh Kudus sudah tinggal tetap dalam hidup kami, memberikan pengertian yang lebih luas lagi untuk kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali jemaat Tuhan. Terima kasih untuk makanya yang telah menyampaikan firman-Nya. Saya ingin percaya kita semua terberkati hari ini. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas hari ini Ibu Rahel dan Ibu Simbolon sambil persembahan di dalam atau persembahan diangkat kita akan pujian Aku Diberkati. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita yang bertugas Ibu Mobi Pertikawa. Karena tidak ada, mungkin bisa minta tolong Ibu Sonia untuk membawa kita dalam doa syafaat. Kita akan naikkan pujian di waktu yang tepat. Karena kita percaya setiap doa kita Tuhan akan menjawab kita pada waktu. You are
sehingga kami juga diselamatkan lewat Injil Kristus yang dibawa oleh hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan pada saat itu, sehingga kami boleh diberikan keselamatan hanya daripada saja Bapa. Untuk itu kami mensyukuri segala anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kiranya Allah terus Injil ini tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan bahwa kami harus tetap berdiri. Kami belum melihat bagaimana hal itu terjadi dan ada banyak pergumulan yang terjadi sehingga kami boleh diselamatkan. Maka di surga kami juga bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa untuk hambanya Bapak Pendeta Labuan dan berkati senantiasa dalam pelayanannya dan kehidupannya. Allah terus memberkati keluarga ini, memberkati istrinya Ibu Stefani yang menjadi pendamping, yang memberikan semangat terus berjuang bersama-sama dengan kami di tempat ini, melayani pekerjaan Tuhan di GKI Sungai Bambu. Berdoa buat seluruh kita dan juga memberkati pertemuan anak ini, memberikan kecerdasan, kekuatan, agar anak ini bisa menjadi anak yang berbakti dan berhasil dalam pendidikan yang Tuhan nanti. Bapa di surga, saya juga mendoakan Tuhan buat pelayan-pelayan di tempat ini, baik Pak Matias dan yang lainnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah juga memberkati mereka, juga memberkati seluruh majelis dan bahkan seluruh jemaat yang bergabung dalam GKI Sungai Bambu, memberkati kami semua supaya kami bisa melakukan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Engkau pakai kami semua, tidak ada satu orang pun di antara kami yang tidak ada kemampuan. Tapi kami tahu Tuhan memberikan kami senantiasa talenta. Dengan apapun yang kami miliki, biar kami berikan juga yang terbaik bagi pelayanan Bapa. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, kami juga mendoakan untuk bencana alam yang terjadi di Cianjur beberapa minggu yang lalu. Kiranya Allah memberkati mereka yang mengalaminya dan mereka diberikan kekuatan bahwa apa yang terjadi itu semua karena Tuhan juga berkenan, sehingga membuat mereka memahami, menjaga, memelihara alam ini dengan baik, dan kami percaya apa yang mereka alami terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi keluarga yang mengalami musibah, bahkan yang meninggal. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah juga memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membantu, baik itu secara makanan atau hal-hal yang lain, pemulihan secara fisik mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, kami tahu segala hal yang terjadi yang mereka alami tidak akan membuat mereka jatuh terpuruk. Kami percaya Allah senantiasa berikan mereka kekuatan agar mereka bisa bangkit kembali untuk melakukan setiap keaktifitasan mereka hari lepas hari. Kami juga mendoakan Tuhan untuk anak-anak pemuda-pemudi yang disekolahkan di STT Pendidikan, baik itu Lydia dan Febri, ada yang memberkati mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan kedua anak muda ini yang sudah terpanggil untuk memberikan dirinya, mempersembahkan masa mudanya untuk bersekolah sehingga mereka dapat ilmu dan membabitkannya ke dalam pelayanan pekerjaan. Allah mencukupkan segala kebutuhan mereka dan berikan kemampuan supaya anak ini bisa menyelesaikan pendidikannya dengan
baik. Kami percaya mereka kelak diutus dalam pelayanan dimanapun mereka berada, mereka telah siap untuk melayani pekerjaan. Bapak di saudara mendoakan untuk majelis daerah DKI Jabar Banten, kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam memberkati para pengurus, dan mereka juga boleh senantiasa memberikan waktu mereka untuk kemajuan daripada DKI dan untuk setiap gereja lokal yang ada di DKI Banten berkatinya Bapak, sehingga pertumbuhan boleh terjadi di antara gereja lokal di DKI ini. Dan juga mendoakan untuk calon baptisan pada bulan Desember nanti, kiranya mereka telah siap menerima kos bertujuh selama dalam hidupnya dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka Bapak. Karena beberapa agar mereka lebih sungguh-sungguh melihat bagaimana kemurahan Allah terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Menyerahkan calon baptisan ini ke dalam kami. Aku juga mendoakan untuk persiapan perayaan Natal panitia dan dana yang dibutuhkan, tempat dan cuaca kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh panitia, sehingga acara ini bisa berjalan oleh campur tangan dan kerjasama yang baik antara panitia dan seluruh jemaat, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik Bapak. Allah mencukupkan segala hal dan mempersiapkan segala hati kami, berikan cuaca yang baik Tuhan, sehingga berangkatan kami dan pelaksanaan acara, sehingga kami pulang juga ada banyak hal yang kami peroleh oleh karena kebersamaan kami seluruh jemaat dalam perayaan Natal nanti. Kami juga mendoakan untuk Mukernas Pemuda DKI tanggal 27 sampai 23 Juni nanti di Papua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Persiapkan anak-anak muda ini sebagai generasi penerus bangsa maupun generasi penerus dari DKI seluruh Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar ada terobosan kemajuan di bawah pemimpin anak muda ini, sehingga kemajuan boleh berkembang di dalam generasi muda di DKI seluruh Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap dana yang dibutuhkan oleh panitia tidak cukup, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena biaya yang cukup besar bila mencukupkan segala hal. Dan doa untuk lingkungan sekitar kami di tempat ini, kalau sampai saat ini mereka masih bisa menerima kami, sangat luar biasa. Biar hidup kami di sekitar ini boleh menjadi berkat Bapa. Kehidupan kami yang bertempatkan di tempat ini boleh membawa berkat bagi lingkungan di tempat ini, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus waktu pulang nanti. Kita mendoakan Tuhan buat bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil, dan seluruh jajaran kabinetnya. Tuhan juga memberkati dan memberikan kemajuan untuk masa kepemimpinan Jokowi yang akan berakhir tahun 2024, dan masa-masa ini kami akan menikmati bagaimana kemajuan perekonomian dari bangsa ini bertumbuh cepat, dan rakyat Indonesia boleh bersyukur karena sekalipun ada hal-hal yang disampaikan untuk tahun-tahun ke depan, tetapi kami mengimani bahwa Allah terus menyertai memberkati bangsa kami tercinta ini. Dan mendoakan seluruh daripada bangsa ini Tuhan di segala lapisan masyarakat, memberkati baik perekonomian mereka, baik pekerjaan,
baik kerjasama antar umat beragama, sehingga kemajuan dari suatu bangsa oleh karena ada satu kerjasama yang baik untuk memajukan bangsa ini dan terjalin kerjasama di antara suku bangsa dan lintas agama. Kami percaya kami turut bekerja untuk kemajuan dari bangsa kami ini. Tuhan, kami belum berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, mendekati tangan memberinya untuk melayani pekerjaan di tempat ini, lalu memberkati setiap kegiatan-kegiatan kami, baik untuk PW, untuk muda, kaum pria, maupun anak sekolah minggu. Biarlah kami terus berbenah diri kami untuk kemajuan pribadi kami dan kemajuan dari pelayanan kami di tempat ini. Terus membuat kami semangat dan totalitas dalam melayani pekerjaan tempat ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang bisa menghambat setiap berkat-berkat Tuhan mengalir untuk seluruh pribadi kami, bahkan seluruh jemaat di tempat ini. Allah memberkati kami semua, suami-suami yang bekerja di laut maupun suami yang bekerja di darat, anak kami yang akan menempuh pendidikan baik itu SD dan TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dan ujian-ujian yang akan mereka hadapi pada bulan ini ataupun bulan depannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberikan anak-anak kami kecerdasan sehingga mereka berhasil dalam pendidikan kami. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan hati kami yang kami alaskan dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk usulnya. Saat ini saya akan membaca rawatan kita untuk keuangan ibadah raya untuk November, total berjumlah 726.000. Memberkati dan Gembala Majelis Jemaat GKI Sungai Bambu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Krisna Pere dan Bapak Didi Bukai pada tanggal 4 dan tanggal 10. Mungkin ada pengumuman lain dari panitia Natal. Berhubung untuk keberangkatan kita Natal Dinasi, kita akan berangkat tanggal 2 dan titik kumpul kita itu di Gereja HKBP. Keberangkatan kita pukul 12.30 atau setengah 1 siang. Dan juga kami pihak panitia menyiapkan bus bagi Bapak Ibu yang ingin berangkat bersama kami kumpul di Gereja HKBP. Dan untuk Bapak Ibu jemaat yang memiliki kendaraan pribadi dan ingin berangkat sendiri, bisa saya minta tolong untuk menghubungi panitia supaya bisa koordinasi apakah bisa berangkat bareng atau bagaimana ya. Dan juga nanti di dinasi kita akan makan siang bersama. Kita berjamuan kasih untuk jemaat, diminta tolong untuk bawa makanan masing-masing. Karena dari pihak penginapan akan mulai menyiapkan makan itu pada saat malam hari. Dan juga ada beberapa yang harus dibawa, yaitu perlengkapan mandi seperti
putih. Baju putih ini kita pakai pada saat kita mau pulang dan foto bersama. Baju putih dengan celana jeans. Baju putih apa aja yang ada di rumah. Kalau tidak ada jangan maksa untuk beli. Pakai aja yang ada di rumah. Karena dipakai untuk berfoto bersama. Dan ini info pengumuman ini akan saya share di WA group. Mau untuk dibaca ya nanti. Ya mungkin itu saja sih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang salah atas pengumumannya namanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dan saya diingatkan ya jangan lupa bawa berkeluarga bawa makanan ya. Jadi makan siang berkeluarga, kalau dibawa yang mau membawa masakan yang haram silakan ya. Jadi boleh berbagi bersama bisa. Jadi hotel menyediakan makan malam ya. Dan untuk PW GKI ya, hari Sabtu tanggal 3 Desember itu ada PW daerah DKI Perbanten itu pukul 9 di daerah Kelapa Gading. Dan PW nasional tanggal 3 Desember itu pukul 3:30 di daerah Kelapa Gading. Jadi bagi pengurus PW ya yang masih sempat pulang dari Sukabumi, masih sempat ngejar ya, bisa mengikuti PW nasional 3:30 di apa namanya di suatu restoran di Sedayu City ya, Sedayu City di Kelapa Gading. Saya kira itu saja. Nanti kalau ada pengurus-pengurus yang masih sempat mengejar waktunya boleh bergabung di PW nasional ya di daerah Kelapa Gading ya. Saya kira dan juga untuk jangan lupa ya untuk para peserta baptisan mempersiapkan diri kesehatan dan salah satunya ya datanya ya telah dilengkapi sehingga Pak Matis dapat mencetak ya sertifikat baptisan. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian kembali Yesus Manis. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Kita bersyukur kehadiran Tuhan pada pagi ini dan terima kasih. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, nasihat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.
puji Tuhan, ibadah selesai. Akan itu Tuhan Yesus. Tidak sanggup